Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan presentasi saya kali ini. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Aulia Rahma Melasari dari SMA Negeri 1 Babat. Di sini saya akan mempresentasikan esai saya yang berjudul Inovasi untuk Penyandang Tunarungu Guna Belajar, Berkembang, dan Berteman. Inovasi ini bernama Friendlist, singkatan dari Friend Listen. Kemudian kita ke bagian latar belakang dari pembuatan aplikasi Friendlist ini, yang dimana dilatar belakangi oleh komunikasi. Komunikasi merupakan suatu hal yang penting dalam berinteraksi antar sesama manusia lainnya. Dengan komunikasi, kita membentuk saling pengertian, menumbuhkan persahabatan, dan memelihara kasih sayang. Komunikasi seringkali dilakukan pada saat bertatap muka dan saling bicara. Namun, apa jadinya jika salah satu dari kita yang diberi kekurangan dalam hal berkomunikasi? Kita dapat menyebutnya tunarungu. Tunarungu merupakan seseorang yang kehilangan kemampuan dalam mendengar, yang berakibat menghambat proses informasi bahasa melalui pendengarannya, baik memakai alat bantu dengar. Kemudian lanjut ke pembahasan. Yang pertama, definisi tunarungu. Apa sih tunarungu itu? Tunarungu yaitu keadaan dari seseorang individu yang mengalami kerusakan pada indera pendengaran yang mengakibatkan tidak bisa menangkap berbagai rangsangan suara atau rangsang lain melalui pendengaran. Murni Winarsih mengemukakan bahwa tunarungu adalah suatu istilah umum yang menunjukkan kesulitan dari yang ringan sampai yang berat. Menurut Tin Suharmini menyatakan tunarungu dapat diartikan sebagai keadaan dari seseorang individu yang mengalami kerusakan pada indera pendengaran sehingga menyebabkan tidak bisa menangkap berbagai rangsang suara ataupun rangsang yang lain melalui pendengaran. Kemudian yang kedua yaitu definisi bahasa isyarat. Untuk berkomunikasi, para penyandang tunarungu biasanya menggunakan bahasa isyarat atau kita sebut dengan bahasa tangan. Menurut KBBI, bahasa isyarat merupakan bahasa yang tidak menggunakan suara, ucapan manusia, atau tulisan dalam sistem perlambangannya. Bahasa yang memakai isyarat, gerakan tangan, kepala, badan, dan sebagainya. Bahasa isyarat yang banyak dipakai di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia, dan SIBI, Sistem Isyarat Bahasa Indonesia. Kemudian masuk ke rancangan aplikasi dari Friendlist. Gambar pertama merupakan tampilan utama dari aplikasi Friendlist. Gambar kedua merupakan tampilan menu utama dari aplikasi Friendlist yang berisikan mulai belajar, cari komunitas, dan cari teman. Gambar ketiga merupakan tampilan mulai belajar dari aplikasi Friendlist. Di sini kita dapat belajar bahasa isyarat dari abjad, angka, dan kata. Kemudian gambar keempat yang merupakan tampilan dari cari komunikasi yang ada di aplikasi Friendlist. Di sini kita dapat menemukan berbagai komunitas untuk penyandang tunarungu di seluruh Indonesia. Gambar kelima merupakan tampilan cari teman yang ada di aplikasi Friendlist. Di sini kita dapat menemukan berbagai teman tunarungu maupun teman dengar yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian apa sih manfaat dari aplikasi Friendlist ini? Yang pertama yaitu menunjang para penyandang tunarungu dan teman dengar atau masyarakat umum lainnya untuk belajar bahasa isyarat. Yang kedua, menambah relasi atau teman. Yang ketiga, tunarungu maupun teman dengar dapat menambah wawasan. Yang keempat, para tunarungu dapat menemukan komunitas yang menaungi para penyandang tunarungu yang ada. Kemudian kita sampai ke bagian terakhir yang merupakan penutup. Friendlist merupakan aplikasi penunjang penyandang tunarungu dalam hal belajar, berteman, dan berkembang.
Aplikasi Friendlist ini sangatlah memberikan dampak yang positif bagi tunarungu maupun masyarakat ataupun teman dengar untuk belajar lebih dalam mengenai bahasa isyarat. Aplikasi ini dapat berguna di dalam bidang pendidikan, terutama pendidikan luar biasa, sehingga aplikasi ini dapat digunakan sebaik-baiknya untuk berkomunikasi dengan antara sesama manusia lainnya dan dapat menumbuhkan persahabatan serta memelihara kasih sayang satu sama lain. Terima kasih. Baiklah, sekian dari presentasi saya dan terima kasih kepada Dewan Juri dan semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan presentasi saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.